KRI Marta Dinata adalah salah satu kapal perang milik Indonesia yang termasuk ke dalam kelas kapal perang Fathahillah. Kapal ini dinamai dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Laksamana R.E. Marta Dinata, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Kapal KRI Marta Dinata memiliki nomor lambung 331 dan diresmikan pada tanggal 16 September tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo di galangan kapal PT PAL Indonesia Persero di Surabaya. Kapal ini dibangun dengan teknologi modern dan didesain untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia. KRI Marta Dinata memiliki panjang keseluruhan sekitar 138,7 meter dan lebar 16 meter. Kapal ini memiliki berat 4.320 ton dan dapat mencapai kecepatan maksimum 29 knot. Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata utama berupa meriam berkaliber 76 mm dan rudal penguasa laut Exocet MM40 Blok 2. Selain itu KRI Marta Dinata juga dilengkapi dengan berbagai sistem dan peralatan modern, seperti radar pencarian udara Smart SMK-2, sistem manajemen pertempuran Thales TACTICOS, sonar hull-mounted Sperion, serta torpedo dan depth charge launcher. Kapal ini juga memiliki helikopter yang dapat dioperasikan dari penerbangan. Kapal KRI Marta Dinata dapat mengangkut sekitar 136 awak kapal dan personel lainnya, serta dapat beroperasi selama 20 hari tanpa perlu perjalanan ke pelabuhan untuk pengisian bahan bakar dan persediaan lainnya. Kapal ini dirancang untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli laut, operasi anti kapal selam, pemadaman kebakaran, operasi amfibi, dan misi bantuan kemanusiaan. Secara keseluruhan, KRI Marta Dinata adalah salah satu kapal perang modern yang dilengkapi dengan teknologi dan sistem senjata terkini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia dan membantu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai salah satu kapal perang modern milik Indonesia, KRI Marta Dinata memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang keunggulan dan kelemahan kapal KRI Marta Dinata. Keunggulan: sistem senjata modern. Kapal KRI Marta Dinata dilengkapi dengan sistem senjata modern yang memungkinkan kapal ini dapat menghadapi berbagai ancaman di laut. Senjata utamanya adalah meriam berkaliber 76 mm dan rudal penguasa laut Exocet MM40 Blok 2, serta torpedo dan depth charge launcher yang dapat digunakan untuk melawan kapal selam. Sistem manajemen pertempuran. Kapal KRI Marta Dinata dilengkapi dengan sistem manajemen pertempuran Thales TACTICOS yang memungkinkan awak kapal untuk memonitor situasi pertempuran secara real-time dan mengambil keputusan yang tepat. Kapal amfibi KRI Marta Dinata dirancang untuk dapat digunakan dalam operasi amfibi, yaitu operasi militer yang melibatkan pasukan laut, udara, dan darat. Kapal ini dapat mengangkut pasukan dan peralatan militer, serta dapat membantu pasukan dalam operasi pendaratan pantai. Kemampuan helikopter. Kapal KRI Marta Dinata dilengkapi dengan penerbangan dan hangar untuk helikopter, sehingga kapal ini dapat digunakan untuk mendukung operasi udara, seperti operasi SAR, Search and Rescue, dan patroli udara. Kelemahan: harga. KRI Marta Dinata adalah kapal perang modern dengan teknologi dan senjata yang canggih, sehingga harganya sangat mahal. Hal ini membuat Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk membeli dan memelihara kapal ini. Perawatan. Kapal KRI Marta Dinata memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang intensif dan mahal, terutama dalam hal sistem senjata dan peralatan modern yang digunakannya. Rentan terhadap serangan. Meskipun dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih, kapal KRI Marta Dinata tetap rentan terhadap serangan dari kapal, pesawat, dan rudal musuh. Keterbatasan jumlah. Hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki beberapa kapal perang kelas Fathahillah, termasuk KRI Marta Dinata. Keterbatasan jumlah kapal perang ini dapat membatasi kemampuan Angkatan Laut dalam menjalankan misi dan tugasnya. KRI Igusti Ngurah Rai adalah kapal perang jenis fregat yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini dinamai untuk menghormati Igusti Ngurah Rai, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam Revolusi Nasional Indonesia.
Kapal ini dibangun oleh galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya dan diluncurkan pada tanggal 30 September tahun 2011. KRI Igusti Ngurah Rai resmi bergabung dengan armada TNI Angkatan Laut pada tanggal 23 Desember tahun 2013. KRI Igusti Ngurah Rai memiliki panjang sekitar 113 meter, lebar sekitar 14 meter, dan berat mati sekitar 2.200 ton. Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata modern, termasuk meriam 76 mm dan meriam 30 mm, serta rudal anti kapal Harpoon dan rudal anti pesawat jarak jauh Sparrow. KRI Igusti Ngurah Rai juga dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, sistem persenjataan elektronik, sistem komunikasi, dan sistem navigasi modern. Kapal ini memiliki kemampuan operasi laut selama 30 hari dan dapat menampung awak hingga 136 orang. Selain digunakan untuk menjaga keamanan laut Indonesia, KRI Igusti Ngurah Rai juga sering dipakai untuk melakukan misi internasional. Pada tahun 2017, kapal ini menjadi bagian dari misi multilateral bernama Rim of the Pacific Exercise atau RIMPAC yang diselenggarakan di perairan Hawaii, Amerika Serikat. Misi ini diikuti oleh 25 negara dan melibatkan lebih dari 25.000 personel militer. KRI Igusti Ngurah Rai merupakan salah satu dari 3 fregat kelas Sigma yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Fregat ini memiliki kemampuan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu andalan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dan menjalankan tugas-tugas internasional. Sebagai kapal perang fregat, KRI Igusti Ngurah Rai memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Keunggulan: sistem senjata modern. KRI Igusti Ngurah Rai dilengkapi dengan sistem senjata modern, termasuk meriam 76 mm dan meriam 30 mm, serta rudal anti kapal Harpoon dan rudal anti pesawat jarak jauh Sparrow. Sistem senjata yang modern ini memberikan kemampuan untuk melawan ancaman dari udara, laut, dan darat. Sistem pertahanan udara. KRI Igusti Ngurah Rai dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, termasuk rudal anti pesawat jarak jauh Sparrow dan sistem senjata elektronik. Sistem ini memberikan kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menembak jatuh pesawat yang mengancam kapal. Kemampuan operasi laut selama 30 hari. KRI Igusti Ngurah Rai memiliki kemampuan operasi laut selama 30 hari. Yang membuat kapal ini dapat melakukan misi jauh dan tahan lama tanpa perlu melakukan perjalanan kembali ke pangkalan. Teknologi modern. KRI Igusti Ngurah Rai dilengkapi dengan teknologi modern seperti sistem komunikasi dan navigasi yang canggih. Teknologi ini memungkinkan kapal untuk beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Kapasitas penampungan awak yang besar. KRI Igusti Ngurah Rai dapat menampung awak hingga 136 orang. Yang memungkinkan kapal ini untuk melakukan misi yang membutuhkan personel yang banyak. Kelemahan: harga kapal fregat seperti KRI Igusti Ngurah Rai memiliki biaya produksi yang cukup tinggi, yang dapat menjadi kendala bagi negara atau organisasi yang ingin membeli atau membangun kapal serupa. Konsumsi bahan bakar yang tinggi. Kapal fregat seperti KRI Igusti Ngurah Rai membutuhkan bahan bakar yang cukup besar untuk beroperasi, yang dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi. Keterbatasan dalam melawan serangan bawah air. KRI Igusti Ngurah Rai memiliki keterbatasan dalam melawan serangan bawah air, karena hanya dilengkapi dengan sonar pasif dan torpedo yang relatif kurang canggih. Keterbatasan dalam medan perang elektronik. Kapal perang modern seperti KRI Igusti Ngurah Rai dapat rentan terhadap serangan perang elektronik, yang dapat mengganggu sistem komunikasi, navigasi, dan senjata. Oleh karena itu kapal ini memerlukan sistem pertahanan yang lebih canggih untuk melindungi dirinya dari serangan perang elektronik. Rentan terhadap cuaca buruk. Kapal fregat seperti KRI Igusti Ngurah Rai dapat rentan terhadap cuaca buruk seperti badai dan gelombang besar, yang dapat mempengaruhi kinerja dan membatasi kemampuan kapal untuk beroperasi.